Yang paling ditakuti Belanda ulama sufi, ulama tarekat. Profesor Ajumardi Arja menulis itu. Kalau kau dekat ke Tuhan, tetapi tidak bisa kau terjemahkan dekatmu ke Tuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka pertanyaannya, Tuhan mana yang kau dekati? Ketulusan terhadap bangsa ini boleh jadi hadir pada tokoh-tokoh agama, guru-guru ngaji yang ada di desa-desa. Hidup ekonomi, orang berzikir, orang berdakwah, ada kasih sayang. Dia sudah meninggal, dia mati menghidupkan orang. Coba kalau kita, jangankan kita mati, hidup aja kita mati, orang kita mati. Salah satu warisan keulamaan beliau adalah dua. Pertama, mencerdaskan spiritual, mengajak orang dekat ke Tuhan, memperbaiki moralitas, memperbaiki akhlak. Yang kedua adalah menjaga kemanusiaan, menjaga ukhuwah watoniyah, kebangsaan. Satu ketiga mau belanja, karena tamu juga sering datang, uang tak ada. Sama ayah ini dibilang, saya kasih langsung. Dia bilang, udah belanja, udah siap-siap, diambil dari bawah bangkunya itu, tukarkan ke toko emas. Ini bentuk-bentuk keberkahan dan karomah-karomah beliau. Secara pribadi saya mohon doa kita semua atas kedermawanan Bapak Haji Nobri Aritonang. Beliau ini putra Siantar Simalungun, merantau ke Kalimantan, sekarang jadi pengusaha dan anggota DPR RI. Tetapi hari ini beliau mengumrohkan 6 orang jamaah kita. Bukan hanya diumrohkan, tapi juga diberi uang saku lagi. Salah satu peneliti orang Paris Belanda, peneliti sejarah, dia menegaskan dulu waktu zaman penjajahan yang paling ditakuti Belanda ulama sufi, ulama tarekat. Profesor Ajumardi Arja menulis itu. Pahlawan-pahlawan dulu, mulai dari Pangeran Diponegoro atau ulama-ulama dulu, pahlawan nasional, yang paling ditakuti Belanda ulama tarekat. Diteliti kenapa Belanda paling takut yang seperti ini. Ternyata satu, ulama-ulama sufi pengamal tarekat seperti kita ini zaman dahulu, dia sangat padat tauhidnya ke Tuhan, dekat ke Tuhan, tapi dia sangat cinta dengan negeri. Jadi oleh karenanya tidak mungkin ulama yang mengerti sejarah kemudian dia menabrakkan antara kecintaan terhadap bangsa dengan ketekunan terhadap agama. Dan ternyata semangat itu telah ada sejak dari ayah kita Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Rajagoh. Salah satu warisan keulamaan beliau adalah dua. Pertama, mencerdaskan spiritual, mengajak orang dekat ke Tuhan, memperbaiki moralitas, memperbaiki akhlak. Yang kedua adalah menjaga kemanusiaan, menjaga ukhuwah watoniyah, kebangsaan.
semua atas kedermawanan Bapak Haji Nobri Aritonang. Beliau ini putra Siantar Simalungun, merantau ke Kalimantan, sekarang jadi pengusaha dan anggota DPR RI. Tetapi hari ini beliau mengumrohkan 6 orang jamaah kita. Bukan hanya diumrohkan, tapi juga diberi uang saku lagi. Dan kemudian memberikan santunan anak yatim, anak pengaji dan duafa 100 orang. Jadi beliau sangat berharap hadir, tapi karena ada sesuatu tidak bisa hadir. Jadi saya kira beliau ini juga membangun satu gedung di belakang, sama halnya dengan gedung Haji Buyung, gedung Bu Hajaneti Sembiring. Jadi saya kira ini kami merasa bahwa ini kedermawanan yang harus perlu kita doakan.
izinkan saya atas nama saya menguasai. Sebenarnya saya ini membantu para tuan-tuan guru yang ada di Sumatera Utara ini. Itu dulu ditabalkan itu di makam almarhum orang tua saya. Waktu itu saya langsung ditabalkan di situ. Biasanya kita ditabalkan jadi Kapolres, jadi Dandim, ini ditabalkan jadi pelayan tuan guru. Tapi saya menerima itu dengan bahagia karena itu menuju akhirat. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mantan Bupati Labuan Batu Utara 2 periode, dan insya Allah saya sudah lama melayani para tuan guru yang ada di Sumatera Utara ini. Kalau di Labuan Batu Utara ini tugas kami nih. Setiap ada persulukan, kami minta tuan guru itu tidak boleh untuk mencampur di belakang. Hanya kerja tuan guru itu berzikir saja, mendoakan Kabupaten Labuan Batu Utara. Kalau urusan belakang, urusan saya, untuk belanja-belanja ke dapur itu urusan saya. Yang penting supaya kita aman. Tadi saya sampaikan sama Kapolres tadi, kalau Pak Kapolres mau selamat dunia akhirat ini sebenarnya nggak susah nih. Karena kata Allah, kalau masih ada orang yang berzikir di negeri ini, kalau ada bencana yang mau turun itu tertunda akibat masih ada orang yang berzikir. Pertanyaannya yang berzikir itu siapa? Haji Buyung, wah 33 itu lah. 33, betul kan? Jadi siapa? Para tarikat Nasaban ini, tuan-tuan guru kita ini. Jadi gimana caranya kita sebagai pemerintah, sebagai yang rezekinya agak lumayan, bisa lah membantu mereka ini. Ibu Wali Kota mewakili, dan tadi sudah dilafazkan Ibu Wali kepada beliau. Saya sendiri sebagai suaminya ya hanya mengawal Pak Ridwan untuk menyampaikan salam. Karena baru pulang dari gedung MUI tadi ada pertandingan lomba hafal Quran dan melakukan para anak-anak kecil yang menjadi tunas muda nantinya menjadi orang yang bisa ahli di bidang agama dan ahli di bidang ilmu dunia. Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan baik. Ini saya serahkan kepada Pak Ridwan. Teringat Bang Haji Buyung ketika pada saat itu musim durian, saya diberikan oleh almarhum langsung dibelahkannya durian, ya, kemudian dipersilakannya saya makan, ya, berkat tangan-tangan yang berkah ini, rasa durian itu Bang Rizal luar biasa enak. Jadi kalau yang namanya durian musangking atau yang lain-lain itu kalah enaknya Pak Kapolres. Luar biasa, karena ada suatu keberkahan di tangan daripada ayahanda kita Al-Mukarram Syekh Abdurrahman Raja Buku. Luar biasa. Jadi masa hidupnya dan setelah dia meninggal dunia ini tetap mendatangkan manfaat bagi kita semua. Sense of belonging kita memang harus kita tingkatkan. Mari kita jaga persulukan ini sehingga ia bisa menjadi alat pemersatu, ya, bukan hanya seantar Simalungun, tapi ini tingkatnya sudah nasional. Kami juga sangat berbesar hati dengan penuh sukacita bisa hadir kita di tempat ini, karena kita bisa sama-sama, ya, mengenang kembali perjuangan dari orang tua kita tercinta Al-Mukarram Tuan Syekh Abdurrahman Raja Buku, dengan segala sukacitanya, dengan segala liku-likunya, beliau bisa mengembangkan pondok persulukan ini. Kemudian tentunya kami berharap kepada kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir, kami berdoa mudah-mudahan kita bisa melanjutkan cita-cita beliau yang mulia ini. Pak Haji Buyung sudah sampaikan tadi, karomah beliau yang diharapkan, ya, karomah beliau kita lihat untuk apa?
untuk memberikan semangat dan tenaga kepada kita, energi positif kepada kita dalam rangka mewujudkan pengabdian kita sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Tuan Guru yang kami hormati, kami tahu persis sekali selama ini yang Tuan Guru laksanakan, bahwa pondok pesantren ini memang salah satu pondok pesantren yang punya ciri khas merajut harmoni bangsa.